Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Nisa Hawariyah. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan tentang hukum cerita Israiliyat dalam Al-Quran. Dan video ini aku buat sebagai jawaban dari tugas mata kuliah Ulumul Quran. Langsung saja ya teman-teman semuanya. Enjoy for watching. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam. Sebagai kitab suci, ia mutlak harus dipahami isi dan kandungannya, supaya dapat diamalkan ajarannya. Salah satu tema besar dari isi Al-Quran adalah tentang kisah-kisah, baik kisah para nabi maupun umat terdahulu. Namun, karena gaya bahasa Al-Quran yang singkat, ringkas, dan mengandung unsur balago yang tinggi, sehingga kisah-kisah tersebut tidak disebutkan secara terperinci. Sedangkan dalam Taurat dan Injil, seringkali kisah-kisah tersebut diceritakan dengan gamblang. Selanjutnya, mufassir utama Al-Quran adalah Rasulullah SAW. Khusus terhadap kisah-kisah dalam Al-Quran, beliau tidak banyak menjelaskan hal tersebut, sehingga para sahabat saat itu mereka bertanya kepada para ahli kitab yang masuk Islam, bagaimana cerita yang selengkapnya sebagaimana yang terdapat dalam Taurat dan Injil, sehingga muncullah Israiliyat. Ditinjau dari segi bahasa, kata Israiliyat adalah bentuk jamak dari kata Israiliyah. Bentuk kata yang dinisbahkan pada kata Israel yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti hamba Tuhan. Dalam deskriptif historis, Israel berkaitan erat dengan Nabi Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihissalam, di mana keturunan beliau yang berjumlah 12 disebut Bani Israel. Dari segi terminologi, kata Israiliyat walaupun mulanya hanyalah menunjukkan riwayat yang bersumber dari kaum Yahudi, namun pada akhirnya ulama tafsir dan ahli hadis menggunakan istilah tersebut dalam arti yang lebih luas lagi. Israiliyat adalah seluruh riwayat yang bersumber dari orang-orang Yahudi dan Nasrani, serta selain dari keduanya yang masuk dalam tafsir maupun hadis. Ada pula ulama tafsir dan hadis yang memberi makna Israiliyat sebagai cerita yang bersumber dari musuh-musuh Islam, baik Yahudi, Nasrani, ataupun yang lainnya. Berikut beberapa pendapat para ulama yang sepakat tentang Israiliyat. Yang pertama ada Muhammad Hussein Az-Zahabi, yang kedua ada Sayyid Ahmad Khalil, yang ketiga ada Asy-Syarbasi, yang keempat ada Muhammad Khalifah, lalu yang terakhir ada Abu Syuhbah. Para ulama di atas menyepakati bahwa Israiliyat berisi unsur-unsur dari luar yang masuk ke dalam Islam, tetapi mereka berbeda pendapat tentang jenis materinya. Pada umumnya, Israiliyat berisi cerita-cerita dan dongeng-dongeng buatan non-muslim yang masuk ke dalam Islam. Kalaupun ada materi Israiliyat yang sejalan dengan Islam, jumlahnya hanya sedikit. Hal itu tidak dibutuhkan sebagai rujukan. Dari segi lain, bahwa ulama sepakat dengan sumber asal Israiliyat adalah Yahudi dan Nasrani. Yang utama adalah Yahudi, sebab tercermin dari asal kata Israiliyat itu sendiri. Dalam Al-Quran memang tidak terdapat kata Israiliyat, namun didapati kata Bani Israel yang disebutkan terulang pada 49 ayat. Kata Ahl-Kitab terdapat pada 31 ayat. Kata Yahudi terulang sebanyak 6 kali, dan dengan kata Yahudiyan terdapat 1 ayat, yaitu pada surat Al-Imran ayat 67. Kata Nasrani terulang sebanyak 14 kali, khususnya pada surat Al-Baqarah dan Al-Maidah. Kata Bani Israel yang dinisbahkan kepada Yahudi diantaranya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, yang artinya orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 78. Tidak semua kisah-kisah Israiliyat bohong, dan tidak pula semuanya benar, dan ada di antaranya yang boleh diriwayatkan. Para doi dituntut lebih hati-hati dan cermat sebelum menyampaikan materi dakwah yang berkenaan dengan kisah-kisah agar tidak terpengaruh dengan kisah-kisah Israiliyat yang tidak sahih.
Pembagian kisah Israiliyat. Yang pertama, Sahih. Riwayat kisah Israiliyat dapat diterima jika sesuai dengan penjelasan yang sahih dari Rasulullah SAW. Ketika Al-Quran menyebutkan suatu kisah secara umum dan tidak disebutkan secara terperinci nama dan tempat kejadian, maka menimbulkan rasa penasaran bagi orang yang membacanya. Sebagian di antara para sahabat menanyakannya kepada ahli kitab. Mereka menjawab sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab mereka. Sebagian keterangan ahli kitab tersebut ada yang sesuai dengan penjelasan Nabi Muhammad, seperti kisah dalam surah Al-Kahfi yang menceritakan tentang perjalanan Nabi Musa dengan seorang hamba Allah. Menurut keterangan ahli kitab, namanya adalah Khidir. Keterangan ini sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. Yang kedua, ada palsu. Banyak cerita-cerita dongeng yang bersumber dari hayalan orang-orang yang tidak diketahui sejarah hidupnya menyusun ke dalam tafsir. Namun diketahui bahwa dongeng-dongeng tersebut tidak dapat diterima oleh akal yang sehat akan kebenarannya. Bahkan sangat bertentangan dengan Islam. Jika didapati dalam tafsir riwayat yang mengandung cerita seperti ini, maka tidak boleh diterima. Banyak mufasir yang menyebutkan dalam tafsir mereka dongeng-dongeng Israiliyat tanpa memberikan tanggapan tentang kebenarannya. Tafsir Al-Khajim misalnya menyebutkan tentang kisah penyakit yang diderita oleh Nabi Ayub sebagaimana yang tertera dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani yadurru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil abidin. Yang artinya, dan ingatlah kisah Ayub ketika ia menyeru Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Maka kami pun memperkenankan semuanya itu. Lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan bilangan mereka sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah Allah. Quran Surat Al-Anbiya ayat 83-84. Yang terakhir, masalah yang tidak dibicarakan dalam Islam. Hal-hal yang tidak dibicarakan dalam Islam karena dianggap tidak terlalu penting, tetapi akhirnya menimbulkan rasa penasaran di kalangan orang Islam. Masalah ini muncul ketika timbul pertanyaan dari berbagai kalangan. Para mufasir tidak menemukan jawabannya, sehingga tergerak hati mereka untuk bertanya kepada ahli kitab. Seperti misalnya nama-nama ashab Al-Kahfi, warna anjing mereka, tongkat Nabi Musa, nama burung yang dihidupkan Nabi Ibrahim, dan lain-lainnya yang Allah sebutkan secara garis besarnya saja dalam Al-Quran. Menurut para ulama, dalam menyikapi masalah ini, tidaklah terlalu penting karena tidak ada faedahnya terhadap agama. Al-Quran sendiri memerintahkan agar tidak membicarakan secara panjang lebar kisah-kisah tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala tumari fihim illa mira'an jahira wala tastafti fihim minhum ahada. Yang artinya, karena itu janganlah kamu, Muhammad, bertengkar tentang hal mereka, kecuali pertengkaran lahir saja, dan jangan kamu menanyakan tentang mereka, pemuda-pemuda itu, kepada seorang pun di antara mereka. Quran Surat Al-Kahfi ayat 22. Cukup sekian video ini saya buat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
you.